Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, semeton sedharma di mana saja berada. Hari ini kita Rastamadi berbagi literasi ada di Griyo Taman Sawan. Ketemu dengan Ide Ratu yang akan bercerita tentang kita bagaimana sistem kepemimpinan pembelajaran di Hindu, utamanya yang kita kenal dalam konsepsi Aguron-Guron. Atuh punapi gatra tuh. Enak niki, enak rahayu. Suwe pun tentaan ketemu tadi. Puluhan tahun ya tuh ya. Nggih, terakhir mungkin yang di Segaru Rupak. Ya. Kebetulan kita sama-sama mengadukan nganu. Nah, ini kan kebetulan, kebetulan. Nah, mungkin tiang rauh ring Griyo Taman Sawan. Nah, wenten kenten api istilahnya cerita untuk kita sampaikan nanti ke beberapa teman tentang strategi dan kepemimpinan pembelajaran. Nah, kalau di konsep ini tuh pun apa itu? Di konsep agro-agro ini. Nah, nike yang mereka rause kan nike cakupannya luas sekali kan. Nah, mungkin rausang ngempun. Nah, secara mengkhusus kira-kira Hindu kan. Kita sempitkan dah dulu. Ya, patokan untuk pembelajaran di Hindu nike kan lalu kita bagi dua dumun. Karena ada yang pembelajaran secara rohani, kan? Itu yang disebut dengan Adhyatmika. Pembelajaran rohani, Adhyatmika. Nah, yang kedua nih adalah yang pembelajaran untuk pengisian kebutuhan hidup. Berarti kalau diistilahkan ini ada istilahnya high knowledge sama low knowledge. Istilah mereka mungkin di istilah kampusnya mungkin gak dipunika kan dan gitu. Nah, niki sampun yen aguron-aguron mengenai pendidikan tentang Adhyatmika sudah tentu kita harus tidak boleh lepas daripada keagamaan. Agama yang mempunyai bidangnya kan. Nah, seperti Ragereng Bali ampun, Rausang ampun Hindu kan. Secara keseluruhan pastikan pun dasarnya nika kan kembali kepada keyakinan dumun. Kalau kita mengusus dumun ke agama dumun. Ya, berarti konseptualnya aguron-guron ke Adhyatmika nika pertama yakin berguru termasuk kan yakin berguru. Yakin dumun kan. Nah, napi kita pasti pun dasarnya keyakinan gitu. Yang di Bali kita sebut dengan serada. Serada. Dan masih pun iki yang sampun diraga ngeraosang serada. Napi yang diraga patut yakinin yang berkaitan dengan kehidupan rohani kita gitu. Ya, berarti ini kan konseptualnya kalau yang pilah dados sekali. Kalau aguron-aguron khususnya adalah kepemimpinan pembelajaran nike ada dua. Yang pertama adalah konsep keadhyatmikan, yang kedua konsep duniawi dia. Dan apa nika Gunawidya. Nah, niki dasarnya keyakinan yang dibawaskan atau disebutkan dalam sastra maupun dari tradisi Bali disebut serada. Nah, serada itu apa itu? Nah, itu kan kita harus ada suatu keyakinan yang mendasari untuk pembelajaran niki kan. Ya, pastikan kita harus tahu dasar-dasar. Nah, pokok-pokok serada nika dan pertama raga ya rausang ampun yang berhubungan dengan rohani pasti sampun hal yang disebut di skala yang tidak bisa terbayangkan.
yang kita tidak bisa bayangkan keberadaan beliau. Nah, nikilah pertama disebut dengan yakin dengan adanya ide Sang Hyang Widiwasa. Keyakinan dengan Tuhan kaitannya dengan Tuhan yang Maha Esa kan. Nah, niki dumun dari sinilah sumber daripada ketaatan seseorang untuk beragama gitu. Nah, kaping kalih ne punika nah nika sampun meluas makin. Karena rasangipun untuk pembelajaran kita di Hindu yang dari rasangipun di patokannya nika kan Pancasrada nika. Nah, kembali malih kalau kita uraikan lagi secara panjang lebar, setelah kita yakin kepada adanya ide Sang Hyang Widiwasa, nah kita harus juga kita yakin kenapa kita ada gitu. Pertanyaan sulit nih, kenapa kita ada? Nah, niki yang menjadi gini. Nah, niki kaitannya dengan konteks aguron-guron dalam hal memilih murid, memilih guru. Niki ada memang formulanya kalau bahasa memang formulanya harus tahu dulu dasar-dasar sang sisya nike siapa dirinya kan. Berarti kalau bahasa sekarang learn before that. Belajar sebelum itu ya. Kamu mau belajar apa nih kan gitu ya. Nika ampun nika. Kan nika dumun. Nah, wow landasnya nika manu kan dikupas dengan yang menjiwai dari semua yang ada di dunia niki kan asalnya dari beliau. Apa nih Kang sarwa Buddha, mijil saking siwa, mantu ke juga maling siwa loka kan. Nika kan dari kita beliau, jadi asal muasal kita tahu kan. Iki konsepsi dasar yang dimiliki oleh calon siswa juga gitu ya. Bahwa Atman lah yang berkuasa, yang menjadi bahan pokok di dalam dirinya sendiri kan. Luar biasa, berarti keyakinan menjadi sebuah pondasi dalam konsepsi aguron-guron untuk kediatmikan. Kemudian standarisasi dalam pemilihan murid atau murid memilih guru nika wenten ya tuh. Nah nika jelas pun nika. Kalau umpamanya Narasang ben Kadi Ratu puniki sebagai seorang sulinggih gitu. Nah, di tatkala ada seseorang umpamanya yang mau juga mengikuti jalan suci untuk ngetut pemargin ide Batara leluhur kan, yaitu ngetut kesucian kan, bukan ngetut daksina kan. Ampunang dumun daksina dumun kan pasti dari suci dulu dari suci dulu dari suci kan dikse. Wow, nah dari dikse kan lahir daksina kan niki yang menjadi patokan kan. Kita harus tahu dumun karakter murid ini seperti apa kan. Kalau calon siswa nih kan karakternya nih dayan kalau secara mungkin lebih banyak berbicara Rawasang ampun secara kasar track record mungkin gitu. Berarti penting di dalam pembelajaran konsepsi Hindu tapi satu ke bawah ada dua hal ya. Yang pertama adalah pembelajaran kadiatmikan, kemudian pembelajaran keduniawian ya. Yang berkaitan dengan pembelajaran keduniawian maupun kadiatmikan, yang terpenting pertama dasarnya adalah keyakinan. Susan keyakinan niki wenten istilahnya dalam SOP ya, pemilihan murid harus tahu karakterisasi siswa. Itu ini ke ya. Nah, seandainya umpama niki sandai sampun cun gitu, menapi wenten malih jenjang. Jadi yakin karakterisasi siswa terus napi wenten. Nah, mungkin niki sampun jadi seorang pengikut Rawasang ben seorang sisya kerohanian gitu. Tidak boleh tidak kan harus dikempun mengetahui dengan pertama bahwa pertama keyakinannya nike. Nah niki mungkin pasti ke sampun harus ngelah dasar kesetiaan bu niki. Satya yang tiga satya. Satya guru nabe kan itu ya. Satya guru nabe. Ya seperti kita seperti yang pun diuraikan dia nike kan tetap ada catur guru kan. Nah di catur guru nike ada salah satunya nike kan guru nabe nike kan guru pengaji. Nah dampan yang nabi ada nike guru pengajian ya. Guru wisesa, guru pengajian, guru rupake, guru swadhyaya nggih. Nah niki
di samping memang sudah dasarnya bakti kepada guru rupake, mungkin ke guru sustrusan iki harus setia kepada gurunya genten. Iki enten kenten antuk genten akan sia-sia niku pembelajaran niku genten. Ya. Sukses itu. Nggih. Tiga prasyarat utama jadi seorang murid dalam konsep aguron-guron di Bali ya. Pertama yakin, yang kedua karakterisasi dikenali oleh guru, track recordnya. Terus yang ketiga adalah satya, ajeng ring guru, baik guru pake maupun woi berat ini kan. Nah mungkin kalau misalkan ini konsep-konsep aguron-guron ini kalau diterjemahkan ke dalam pembelajaran modern tuh ring sekolah-sekolah pun pendapat atu misalkan. Nah niki harus napi ya bang ngeraosang niki nggih. Konsep aguron-guron kita di Hindu yen secara kenyataan memang kurang sekali. Kurang sekali dibandingkan dengan ya kurang dalam artian dibawa ke ranah pendidikan itu ya? Ya, kurang sekali gitu. Padahal kalau diimplementasi pelaksanaan itu sudah familiar sekali ya. Dari ratu mungkin melingge dumun sistem guru-guron terus seandainya benjang wenten sisil kan niki ampun bahasan tiang latah dia. Cuma sangat kurang dibawa ke pendidikan. Sangat kurang. Maksudnya mungkin kalau begitu gimana menurut Ratu? Nah ya mungkin yang menurut Ratu sendiri niki secara pribadi raosang gitu. Kita malah dari Ratu malah menginginkan dari pihak keluarga sendirilah yang proaktif untuk mengarahkan anak-anaknya niki. Nah karena seperti sekarang niki kan banyak peseraman. Nah harus dipergunakan pun niki peseraman niki harus mulai diaktifkan niki. Nah niki satu-satunya orang tua lah yang harus mengarahkan anak-anaknya karena di sekolah kan memang menurut kurikulumnya itu kan sedikit sekali jam untuk pelajaran agama nih kenten. Sudah sedikit, nggak ngecun juga gitu ya? Nggih. Karena tadi kan sistem guron-guron ini nggak banyak digunakan, padahal sudah jamnya sedikit, tapi juga nggak ngecun kan gitu ya, Pak? Kalau bisa kenyataannya seperti ini kenten. Ya, oke. Itu bincang sore kita ya di Gerio Taman Sawan luar biasa. Nanti kita akan membahas dengan beliaunya lebih banyak dan sangat fundamental karena tadi beliau menyebut tentang pasraman dan kemudian juga pasraman itu juga sudah terjadi di beberapa sekolah. Ya, dalam tanda kutip ya ketakutan kita nanti juga nggak nyambung kan materinya dengan apa yang menjadi sebuah goal tujuan. Jadi hanya sebuah sebagai bentuk simpulan gitu yang menurut Atu. Konsep aguron-aguron dengan konsepnya yakin, mengenal karakteristik, peserta didik, kemudian sampai kesetiaan yang harus terukur. Nah, kemudian ada satu konsep pasraman yang bisa dibawa karena sangat minimalisnya konsep-konsep itu di dalam pelajaran. Nah, menurut Atu nih, bagaimana konsepsi pasraman yang sesungguhnya kalau berkaitan dengan kepemimpinan pembelajaran yang bisa kita bawa ke sekolah? Nah, lebih banyak konsepnya ke peseraman sistem terbuka. Peseraman sistem terbuka. Jadi peseraman itu tidak memilih siapa yang datang. Yang diharapkan ke peseraman itu adalah yang mau dengan sadar untuk meningkatkan kualitas kerohanian dirinya sendiri. Berarti siswa diberikan kebebasan ya, yang mau sadar meningkatkan kerohanian. Nah ini konsep merdeka belajar tahun ini. Oke, luar biasa Ratu. Nanti Benjang Pungkur yang Menten Galah kita bahas dan memang harus detail ya berkaitan dengan kepemimpinan pembelajaran di Hindu, penerapannya bagaimana. Hari ini kita bincang sore dengan Ratu. Cukup sampai di situ aja dulu supaya teman-teman lebih banyak nanti ketertarikannya bahwa ternyata di Hindu khususnya di Bali ya, apa yang Ratu sampaikan itu ada banyak sekali konsepsi-konsepsi yang bisa diimplementasikan di dalam sistem pembelajaran formal kita. Itu ya tuh ya. Oke, sukses semua tuh. Om Santi Santi Rahajeng sareng sami. Rahajeng.